Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. إخواني أعزائي رحمة الله جميعا. Alhamdulillah ini sebenarnya bukan dewasa, tapi dewasa salah. Tuhan Yesus yang sedang kondisi orang dalam pengawasan sehingga kosong sebenarnya hari ini. Tapi kita mengapa bahwa kita akan sekilas pada malam ini mengetahui tentang buku yang mungkin jarang kita dengar, mungkin belum pernah kita dengar. Yang punya itu berjudul Kami Menuju. Ini kitabnya berjudul Kami Menuju. Kita tidak ada semuanya. Karena kitab ini ada 500 halaman lebih, termasuk dengan latar isinya dan mukadimah lebih. Kitab ini disusun oleh Abu Zakari atau Abu Abdullah Muhammad bin Al-Bakar Abu Ayyub Al-Zar'i. Kenal beliau? Namanya Abu Abdullah Muhammad bin Al-Bakar bin Ayyub Al-Zar'i. Kita kenal dengan nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi nama aslinya apa? Abu Abdullah Muhammad bin Al-Bakar. Nah, kitab ini diambil dari kitab besar beliau. Kitab beliau yang ada 8 jilid dengan mukadimah dan juga fahrasnya atau isinya. Nama kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, yang kita baca di Sunnah setiap malam puasa. Dari kitab yang besar itu muncul kitab-kitab kecil seperti ini. Ada lagi kitab yang juga namanya At-Tibbun Nabawi, pengobatan Nabi. Itu juga karya Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah. Diambil juga dari suaranya jelas ya? Jadi At-Tibbun Nabawi juga diambil dari kitab beliau yang besar. Sama dengan banyak kitab-kitab yang di Indonesia ini katanya bermadzhab Asy-Syafi'iyah, yaitu Imam mazhabnya Imam Syafi'i, yaitu An-Nawawi. An-Nawawi suaranya An-Nawawi. Ada imam punya kitab namanya Al-Basit. Diringkas lagi
menjadi al-wasit. Ringkas lagi menjadi al-wajiz. Yang mereka itu al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian dirangkum lagi namanya al-khulasah. Al-khulasah. Dirangkum lagi Minhajut Talibin. Luar biasa. Jadi yang banyak itu al-wajiz, ada lagi Minhajut Talibin. Nah, orang yang ngaku Imam Mazhab Syafi'i kalau nggak tahu ini keterlaluan. Mengaku mazhabnya Imam Syafi'i, kalau tidak mengaku atau dan kitab ini para ulama itu ketika menemukan kitab para ulama yang terdahulu, nah mereka berusaha menjelaskan hadis-hadisnya. Mereka berusaha menjelaskan kedudukan hadisnya. Nah, kitab Al-Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini dijelaskan lagi oleh Syekh namanya Abu Usamah Salim bin Id Al-Hilali, murid di antara muridnya Syekh Albani rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan mungkin ada kata-kata yang kurang jelas, beliau jelaskan. Ada hadis yang tidak ada sumbernya, beliau datangkan sumbernya. Ada hadis yang tidak ada hukumnya, beliau hukumkan nih dhaif, lemah, dan subhanallah. Beliau berkhidmat. Buku ini, kalau kita ingin beli buku misalnya, ingin beli buku, dan di sana tuh ada banyak macam buku. Ada buku yang diakui, ada yang buku yang tidak diakui. Kok bisa buku tidak diakui? Buku yang diakui, kalau buku ulama itu, ketika cetakan ingin mencetak buku tersebut, mereka harus punya buku sumbernya. Di mana sumber buku tersebut? Gak mungkin ngarang kan? Harus sumbernya. Entah sumbernya itu ditulis oleh tangan beliau sendiri, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, atau para an-nusakh. Nusakh itu para penyalin. Dahulu kan tidak ada fotokopi kan dulu. Ya tidak. Dahulu kan nggak ada fotokopi, nggak ada scan, nggak ada apa. Mereka menulis ulang lagi. Nah, disitulah mungkin di situ ada kurang alifnya, kurang wawunya, kurang fa-nya, maka dikumpulkah berbagai macam manuskrip namanya itu. Untuk diketahui benar gak ini bapak buku dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, manuskrip tulisan tangan-tangan itu tidak ada di negara Arab, adanya di Turki, adanya di perpustakaan London sana, ada di Jerman. Makanya kalau kita lihat buku-buku ini, lihat ini tulisan aslinya. Jadi sebelum dicetak buku ini, ada buku yang aslinya ini asli. Nah, ini stempelnya bukan stempel di negara Arab, ini stempelnya di perpustakaan London ini, stempel ini. Jadi antum harus ke sana mencari, minta izin dahulu, fotokopi dahulu. Diizinkan fotokopi, nggak boleh keluar karena sudah lesuh kan? Apa lesuh itu? Sudah tua, sudah lapuk. Tapi para ulama karena ingin berkhidmat, mereka berusaha, masya Allah. Sebentar lagi nikah, insya Allah. Amin. Jadi, nah beliau ini Al-Imam Syekh Abu Usamah Salim Al-Hilali berusaha mengumpulkan berbagai macam manuskrip dari perpustakaan London, kemudian perpustakaan Istanbul, dan juga yang lainnya. Beliau kumpulkan, beliau baca lagi, maka muncullah kitab ini. Dan kitab ini menjelaskan tentang Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud, yaitu hukum yang menjelaskan tentang anak-anak yang baru lahir. Tapi di buku ini tidak hanya dijelaskan tentang orang yang lahir saja, bahkan belum menjelaskan tentang bagaimana anak yang baru lahir, kemudian ketika sudah umur remaja, kemudian dewasa, ketika sudah tua, dan ketika mati nanti. Ada di sini, ada di kitab ini. Dan mudah-mudahan insya Allah sudah ada yang diterjemahkan. Kalau mencari insya Allah dapat, insya Allah dapat, dan itu tinggal baca saja.
Di kitab ini ada sekitar 17 bab. Satu bab itu bisa belasan, bisa puluhan pasal di bawahnya. Ada 17 pasal, ada 17 bab. Jadi Al-Imam Al-Qayyim menyusun kitab ini dalam 17 bab. Satu bab itu bisa belasan bahkan puluhan pasal yang menjelaskan tentang bagaimana seorang anak itu dirawat ketika dia remaja, bayi, remaja, dewasa, kemudian menikah, kemudian ketika berumur 40-an tahun, di atasnya, kemudian sampai dia, saya nggak enak mau ngomongnya, sampai kakek nenek misalnya, kemudian sampai meninggal dunia. Nah, yang ingin kita sampaikan di sini, Masya Allah, cepat lagi lah, cepat sekali waktu ini. Ya, baru muqaddimah tentang anak yang baru lahir, tentang anak yang baru lahir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadisnya menganjurkan kita untuk menikah. Menikah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ma'asyaras sabab, wahai sekalian para pemuda. Nah, yang bujang-bujang kata senyum-senyum kayak. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Jadi barang siapa yang sudah mampu, al-ba'ah itu dua, para ulama mengatakan quwwatul infaq wa quwwatul jima'. Kekuatan dalam menginfak dan juga kekuatan dalam berjima, berhubungan. Harus ada dua-duanya. Harus ada dua-duanya. Kemudian fa in lam yastati fa 'alaihi bis-shaum. Kalau enggak mampu, maka cukup dengan berpuasa. Fa inna lahu bihi lahu wija. Karena sungguhnya dengan berpuasa bisa menjadi tameng bagi dia. Kemudian setelah menikah, Nabi juga menganjurkan kita untuk memperbanyak anak. Memperbanyak anak. Nabi bersabda, "Tazawwadul wadudal walud, fa inni mukatsirun bikumul umam." Nikahilah wanita yang al-wadud, yang penyayang. Al-walud, yang banyak anaknya, yang subur maksudnya, yang subur. Ustaz, kita nggak tahu apa subur, lihat saudara-saudaranya, lihat adik-adiknya, kakak-kakaknya, banyak anak nggak, berarti dia subur juga. Karena biasanya saudarinya nggak beda dengan saudari yang lainnya. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Nabi mengatakan, fa inni mukatsirun bikumul umam, karena sungguhnya aku bangga kepada umatku nantinya di hadapan umat-umat yang lainnya, bahwasanya banyaknya umatku ini. Kenapa Nabi bangga dengan umat sebelumnya? Umat sebelumnya itu usianya lama-lama, ada yang 1000 tahun. Kita kan hanya berapa umurnya? Kata Nabi antara 60 sampai 70. Kalau ada yang lebih bonus berarti. Nah, ketika umur sekian dan banyak anaknya, Nabi berbangga kepada umat-umat yang lainnya. Jadi betul kata orang dahulu, banyak anak banyak rezeki. Dan jangan dipatahkan sebagian tersebut. Kenapa? Karena Allah yang memberikan rezeki. Allah yang memberikan rezeki. Kita hanya disuruh untuk mencari nafkah saja, Allah akan memberikan nafkah tersebut. Bukan mencari, menjemput. Sudah ada rezekinya, sudah ada nafkah, itu kita harus menjemputnya. Jadi tugas kita harus menjemputnya. Kemudian yang berikutnya, kalau sudah anak itu dilahirkan, maka tugas seorang ayah di sana ada kewajiban-kewajiban. Ketika anak dilahirkan, maka seorang bapak harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dikisahkan bahwasanya Abu Lahab senang dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu menjadi dalil dibolehkannya merayakan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi senang itu bukan bagian dari agama. Senang itu hal yang wajar saja. Hal yang wajar. Tapi merayakan kelahiran itu yang tidak wajar. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menganjurkannya. Tidak pernah merintahkannya. Bersyukur harus. Tapi kalau merayakannya tidak.
Kenapa? Karena ketika Nabi dilahirkan, orang-orang pada belum tahu apakah beliau jadi Nabi atau tidak. Kan belum tahu. Sehingga argumen tersebut bisa dipatahkan dengan fakta-fakta yang ada. Tapi kita tidak bahas itu. Kemudian ketika seorang anak itu lahir, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk mentahnik. Apa tahnik itu? Ada yang tahu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada para sahabat yang anaknya lahir, beliau mengunjunginya, atau sahabat yang datang kepada beliau membawa anak beliau untuk dimintakan tahnik. Apa tahnik itu? Apa tahnik itu? Kapan? Madu apa kurma? Kurma, madu. Madu yang asli apa yang murni? Yang murni. Yang asli enggak? Ditahnik itu dengan madu. Dengan kurma. Kurmanya yang sudah kering, yang lembek. Nah, untuk melembekkannya Nabi mengunyah sedikit, kemudian diberikan kepada bayi itu. Tahnik namanya. Itu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang-orang medis melarangnya. Kenapa? Antum pilih medis, pasti pilih sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini di mana posisi kita? Terkadang kita sering dibenturkan dengan penemuan-penemuan, fakta-fakta teknologi yang canggih. Dibenturkan antara pilihan agama dengan teknologi, dengan ilmuwan. Seorang yang pikir jernih, Islam itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak benar. Islam adalah wahyu, betul tidak? Islam adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu mutlak benar, pasti benar. Kalau ilmu pengetahuan dari siapa? Hasil dari olahan, penelitian, penggalian, diolah, temukanlah ini. Mutlak benar apa bisa salah? Bisa salah, bisa benar. Betul tidak? Walaupun ini kata para ahli, dia manusia. Walaupun dia dikatakan orang yang paling ahli di muka bumi ini, dia memutuskan begini dan berlawanan dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW atau bertentangan dengan Islam, kita harus mengatakan sami'na wa ta'ana, mendengar kepada firman Allah dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kalaupun hasil penelitian manusia itu bisa salah, bisa benar. Kenapa? Karena manusia tempatnya salah dan juga bisa benar, bisa lupa, bisa salah, betul tidak? Maka kita harus kembali kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengenai tahnik ini laksanakan saja. Kalau dokter melarang, bilang ini anak saya, bukan anak ibu. Kenapa larang saya? Kalau dia sakit, tanggung jawab saya. Habis perkara. Dan dia nanti gini-gini, ya saya tanggung jawab begitu. Kan begitu kan? Aman sudah. Nah, itu anak kita. Kemudian juga ketika sudah ditahnik, kemudian di hari yang ketujuhnya diapakan anaknya? 3. Akikah itu ada 3 hal. Apa itu? Dikhitan, kemudian dicukur, kemudian diberi nama. Dikhitan juga ini banyak juga para ilmuwan katanya. Yang perempuan tidak perlu dikhitan. Kalau laki boleh. Kenapa dipilah-pilah? Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Nabi tidak memilih, menyamakan semuanya. Nabi mengatakan, "Idza taqal khitanan waqad wajib al-ghusl." Ketika sudah bertemu 2 khitan, maka wajib mandi. Apa maksudnya ya? Yang dewasa paham kayaknya. Walaupun belum masuk, ketemu saja itu, belum masuk, ketemu saja wajib mandi. Yunannya jangan dibayangin dulu. Ketika 2 khitan sudah bertemu, maka wajib mandi. Wajib mandi, mandi wajib maksudnya. Kedua-duanya mandi. Nah, kata Nabi 2 khitan katanya.
Berarti perempuan juga dikhitan, laki juga dikhitan. Wajib mandi. Dan dikhitan itu disunahkan kapan? Di hari yang ketujuh. Banyak orang kasihan, banyak orang justru kalau kita mengulur-ngulurnya harus kasihan dengan anak tersebut. Kenapa di hari yang ketujuh? Pertama, air kencing bayi itu belum dikatakan najis, masih steril. Sehingga apa? Kalau ada kencing bayi yang ke pakaian kita, kalau bayinya laki-laki nggak perlu dicuci lagi. Kalau bayi perempuan juga tidak perlu ganti, cukup ambilkan percikan air, cukup 3 kali, sudah bersih sudah. Karena memang bayi-bayi itu belum memakan makanan yang orang dewasa, sehingga kencingnya steril, darahnya masih darah bersih. Dan juga kalau di khitan masih kecil itu cepat keringnya. Ini Abu Urwah gimana anak antum pas di khitan itu? Lebih cepat kering khitannya daripada pusarnya. Kali pusar kan berapa hari keringnya? 2 minggu ya? Lama. Di khitan itu paling 3 hari. 3 hari. Hari pertama masih basah, hari 2 udah kering, 3 udah. Sehingga anak itu Masya Allah cepat membesarnya dan mengembang. Bayangkan 7 hari saja itu sudah ada kotorannya di kulupnya itu, di ujung kemaluannya itu. Gimana kalau bertahun-tahun? Itu menyebabkan anaknya sering kencing, ngompol, sering sakit-sakitan. Karena itu yang membuat anakku sering sakit. Dulu saudara kita ada ngeluh anaknya sering panas-panas. Dokter semua ini memvonis dia malaria, dikasih obat malaria, nggak hilang panasnya. Dibawa ke Mataram oleh dokter sana, satu obatnya khitan. Pas di khitan hilang panasnya. Jadi hati-hati dengan panas itu. Ketika laki-laki panas, berarti ini belum di khitan. Ada yang sering panas di sini? Harus di khitan lagi. Jadi itu. Kemudian digunting rambutnya, kelimis, walaupun tidak harus kelimis. Nah kemudian rambutnya ini diapakan? Ditimbang. Baik itu sesuai dengan kemampuan antum. Apakah ditimbang seperat emas atau seperat perak? Kalau antum mampu maka ditimbang seperat emas. Berapa beratnya? Kemudian dikalkulasikan dengan berat emas, maka itulah seharga itu diinfakkan kepada fakir miskin. Nggak mampu dengan emas, bisa dengan perak infak. Nggak mampu juga, maka tidak mengapa. Tapi disunahkan untuk itu. Kemudian juga akikah itu juga disunahkan menyembelih di hari itu juga. Akikah. Akikah itu kalau bayinya laki-laki berapa ekor? 2 ekor. Kalau bayinya perempuan 1 ekor. Kalau bayinya kembar laki-laki 4. Kembar 2, 3 atau 4. Gimana itu? Ya. Ini kita harus teliti. Nabi menyatakan an mauludin, satu anak yang dilahirkan. Berarti kan setiap anak itu kalau laki-laki 2 ekor. Kalau perempuan 1 ekor. Kalau kembar 4, berarti 4 kali 2. Berapa itu? 8 ekor. Masya Allah. Ya, sopir T. Kalau bagi yang mampu. Kalau nggak mampu nggak apa-apa. Memang di sini ada pendapat para ulama. Ibnu Qayyim mengatakan ada banyak pendapat ulama. Ada yang mengharukannya, ada yang tidak membolehkannya, ada yang mensyarat. Tapi dianjurkan. Jadi khulasahnya itu ringkasannya dianjurkan bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, nggak harus. Dan juga disunahkan di hari yang ketujuh. Di hari yang ketujuh. Nggak bisa hari ketujuh, di hari yang kelipatan 7-nya. Hari ke berapa? 14. Nggak mampu juga di hari yang berikutnya. Berapa? 21. Nggak mampu di hari yang berikutnya. Berapa? 28. Mampu juga, maka di kapan saja. Kapan mampunya.
Nah, di sini yang harus kita pahami juga mengenai khitan tersebut. Sekarang kan ada banyak teknologi kan, ada yang pakai laser katanya. Ya, laser ya. Pernah nyoba nggak? Solder. Kalau pernah nyoba, cobalah sedikit. Nah, itu masuk bagian dari larangan Nabi menggunakan besi panas. Jadi Nabi dalam hadisnya, di antara orang-orang yang masuk surga dengan tanpa hisab itu walayak tawul. Disebut di antaranya mereka itu ciri-cirinya mereka tidak menggunakan besi panas untuk berobat. Hati-hati. Kalau orang yang paham tentang medis, maka mereka menyarankan dengan manual. Kalau yang kayak itu sudah panas, memang cepat keringnya, tapi menyalahi sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan juga lebih cepat insyaallah keringnya daripada kayak itu. Emang sakitnya beda. Kalau yang kayak itu pakai besi panas itu ya laser lah. Itu emang cepat keringnya, sedikit sakitnya. Tapi kalau yang manual sakitnya masya Allah. Mau nyoba, cobalah. Tentu akan merasakan betapa sakitnya itu. Tapi ingat, kalau kita ingin menerapkan sunnah Nabi kita SAW itu dengan apa namanya? Dengan manual. Kembali ke apa tadi? Kembali kepada orang mengatakan ilmu pengetahuan, penemuan katanya. Jadi Islam itu sering dimenterikan dengan penemuan. Nah, tinggal di mana posisi kita? Melaksanakan sunnah Nabi, Islam, atau penemuan-penemuan yang ada. Maka seorang Islam harus melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya, masalah sembelihan tadi dibagi tiga, sama dengan adha, sama dengan korban, dibagi tiga. Sepertiganya untuk dimakan sendiri, sepertiga dagingnya untuk dihadiahkan kepada teman-teman, kemudian sepertiganya disedekahkan untuk fakir dan miskin. Seperti ya, boleh kita makan sepertiganya, kemudian sepertiganya kita bagi untuk hadiah, sepertiga lagi untuk sedekah fakir miskin. Dan dianjurkan itu daging yang dibagi, dagingnya seperti korban. Kalau kita boleh dengan nasinya, dengan segala macam nggak apa-apa, itu plusnya. Tapi sunnahnya adalah apa? Dengan dagingnya. Mungkin ada orang mau nyate, ada yang mau nyoto, ada yang mau gulai, kita nggak tahu. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Ini ringkasnya demikian. Jadi masih ada 16 bab sebenarnya, 16 judul, 16 bab, belum lagi pasal-pasalnya. Itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Sebelum kita akhiri, ada yang perlu ditanyakan, disampaikan. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Antum Mau nanya tentang bukunya Ustaz, bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Ini bukunya bahasa Arab. Dari bahasa Indonesia. Mungkin juga ada terjemahannya. Bahasa Arabnya masih gundul, belum gondrong. Baik, jazakallahu khairan. Betul. Ada redaksi sebelumnya juga saya sudah telah mendengar. Ya. Ketika pada zaman Rasulullah itu seorang anak lahir, maka Rasulullah yang mendatangi taktik atau sahabat membawa anaknya itu di taktik Rasulullah. Yang pertanyaannya adalah apakah hal ini akan membawa faedah tertentu seperti apakah ini hanya kekhususan saja bagi Rasulullah, ataukah ini turun faedah yang lain lagi, seperti mentah ini disunahkan kita tahu kepada orang yang berilmu, misalnya seperti orang besar, orang kecil, atau seperti apa? Nah, mengenai hadis ini, ada di antara para ulama yang menjelaskan beberapa hal. Ada yang membolehkan secara umum siapa saja, karena ini untuk merangsang anak agar dia bisa nyusu. Karena ada anak nggak mau nyusu kan, nah, dengan mentah ini kita merangsang anak agar dia bisa nyusu. Ada lagi ya mengatakan dianjurkan kepada orang-orang berilmu, para ulama, para kiai, para guru, agar diminta didoakan keberkahannya, didoakan.
barakallahu lak, termulut semua macam. Jadi simpel saja. Emang anjurannya itu kalau kita sunnah Nabi SAW dianjurkan dibawakan kepada orang-orang yang berilmu. Ilmunya ilmu yang bukan asal-asal berilmu. Karena di tempat kita ini ada orang yang sorbannya 5 meter sudah haji, wah ini orang masya Allah nih, kiai, kita bawakan dia. Lagi mungkin dia banyak-banyak hal yang aneh-aneh dalam dirinya, kita akhirnya segan dengan ilmu. Orang yang berilmu yang mengamalkan ilmu, bukan hanya sekedar apa ya? Hanya karena dorongan manusia. Kan di masyarakat kita ini kan kalau orang yang sebelumnya tidak pernah haji, kemudian ketika haji langsung dijadikan imam, langsung masya Allah keliling dia. Ilmu itu orang-orang yang benar-benar punya ilmu. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan keberkahan. Ada yang mengatakan enggak, itu khusus bagi Nabi SAW. Umatnya tidak boleh. Jangan marah. Tapi yang lebih lebih pendapat yang lebih menengah itu adalah kita bawa kepada orang-orang yang berilmu untuk didoakan, alim ulama. Wallahu taala. Itu jawabannya. Masya Allah. Fadhal. Masya Allah. Antum borong semua. Fadhal. Mengenai artikel ketiga ada khitan, nah. Apakah kalau mengenai khitan khususnya yang perempuan itu kita itu kalau tidak meminta itu bagaimana? Kalau tidak apa? Meminta. Tidak dihitan. Dikhitan. Perempuan tidak dihitan. Perempuan tidak dihitan. Itu yang pertama. Bukan hukumnya Ustaz. Karena suatu kali tidak dihitan. Yang kedua, berkaitan sama mungkin dulu kalau di Sumbawa, kebetulan pengalamannya Ustaz. Nah. Karena memang cukup berat memberikan tentang sunnah seperti ini. Tapi keputusannya kemarin itu keluarga meminta ya udah tidak ada yang keluar, yang jelas minta tolong keluarga inti saja yang mementingkan mendoakan hanya sebatas itu saja. Bagaimana hukumnya? Karena cukup berat menerima, tapi tidak ada itu yang penting sepenuhnya Anda sendiri. Cuma yang pertama itu keluarga inti ingin menghubungi juga. Itu bagaimana hukumnya? Yang terakhir berkaitan sama kambing. Kalau yang perempuan satu, yang terakhir 2. Nah, kadang ada keluarga yang ingin menambahkan. Misalnya perempuan 1, tapi keluarga ini nambah 1, tambah 2 lagi. Itu gimana hukumnya? Nah, baik, ada 3 pertanyaan. Udah masuk waktu belum? Atan? Sudah belum? Belum? Baik, 3 menit. Tadi 3 menit. Menit yang pertama mengenai khitan perempuan. Tadi kita sampaikan tadi bahwasanya laki perempuan sama hukumnya dalam Islam. Semua kewajiban-kewajiban itu sama hukumnya dengan laki perempuan. Nah, khitabnya itu perintah itu semua laki perempuan sama. Ada pengecualiannya, kecuali ada dalil yang menjelaskan. Seperti masalah warisan misalnya. Kemudian masalah haid dan nifas. Yang ada kaitannya dengan itu maka hukum tersendiri dia. Tapi masalah khitan satu hukumnya, sholat, puasa, haji, segala macamnya itu sama hukum. Termasuk juga khitan tadi, sama hukumnya. Nah, akhir-akhir ini kan kita dibenturkan dengan ilmu penelitian katanya. Ya, penelitian perempuan tuh enggak. Islam tetap. Cuman caranya mungkin berbeda. Ada yang kalau yang perempuan itu hanya yang ada yang dibuka saja atau digores sedikit saja, itu kan teknisnya. Tapi yang jelas harus dihitan juga. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah apa tadi? Gunting rambut. Masalah gunting rambut itu. Nah, teknisnya itu gunting rambut itu disunahkan untuk di klimis. Siapa saja boleh. Boleh bapaknya, boleh ini yang bisa nyukur kan? Ya? Iya, gunting klimis.
Nah, kita terkadang ini ingin semuanya menggunting, cut. Itu menyalahi sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Menyalahi sunnah Nabi kita. Udah satu sudah. Kenapa? Kan kita harus bawa anak itu kan, membuat anak tidak nyaman. Dibawa lagi. Cukup, habis sudah, serahkan ke ahlinya. Kenapa? Karena nanti kan kita harus mengumpulkan rambutnya itu untuk ditimbang dan diinfakkan seharga seberat rambut tersebut. Nah, walaupun dengan tanpa ritual, karena itu ritual. Jadi gunting rambut itu ritual yang datang dari Nabi SAW. Maka laksanakanlah apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Bukan karena kemauan anak-anak kita, kemauan tetangga-tetangga, kemauan ini keluarga besar menyuruh kita. Enggak. Sebesar apa keluarga antum, kita harus membesarkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah apa tadi? Ya, akikah, kambing. Kalaupun ada yang menambahkan, bagus lagi. Bagus, karena syarat utamanya kan terpenuhi. Kalau yang laki 2, kemudian ada yang mau menambahkan, salah, bagus sekali itu. Karena yang penting syaratnya sudah terpenuhi. Cuman jangan sampai karena melihat ini keluarga besar, satu kambing diganti dengan kerbau misalnya. Itu enggak sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Wah, enggak cocok, enggak cukup nih kambing nih. Sapi aja katanya. Enggak usah kerbau, enggak usah sapi, enggak usah kambing. Kerbau aja atau sapi aja. Itu menyalahi sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau ditambahkan dengan sudah ada syarat utamanya, ditambah dengan kerbau atau teman yang lain, silakan. Mau 2 kambing, 3 kambing, 1 kambing, 1 ekor kambing atau kerbau, silakan. Yang penting syarat utamanya sudah ada. Wallahu ta'ala. Kita tahan dulu ya. Masih lagi? Betul, yang lainnya? Cukup, sudah kan? Sudah. Belum. Silakan. Pertanyaannya itu bagaimana dengan seorang anak yang tidak diakikah? Ya, karena tidak mampu kan mengadakan kambing. Nah, ketika jadi akikah itu adalah kewajiban seorang ayah, ya, bukan kewajiban anak. Nah, ketika pada saat itu bapaknya, orang tuanya tidak mampu, ya jangan dipaksakan. Mungkin sekarang anaknya sudah besar, sudah mampu, ingin mengakikahkan diri sendiri, tidak ada kewajiban. Itu kewajiban orang tua kepada anak. Untung anak juga belum akikah dahulu, karena orang belum tahu. Dan tidak dianjurkan lagi kita harus mengakikah diri kita sendiri. Karena itulah kewajiban orang tua kita kepada anak. Wallahu ta'ala. Sebenarnya anaknya udah mampu, Ustaz. Terus tuanya dikasih ke orang tuanya untuk menakikahkan dirinya, boleh gitu, Ustaz? Boleh. Silakan. Jadi antum serahkan ke orang tua antum biar jadi milik orang tua antum, dan dari orang itu mereka mengakikah. Silakan. Tidak jadi masalah. Cukup ya? Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.